Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksal Falasifa Zuhdi dari kelas 2 D4 Teknik Elektronika B dengan NRP 21200600038. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari Fourier integral. Pada kali ini ada sebuah contoh soal. Di sini kita mempunyai sebuah fungsi fx di mana nilai fx adalah 1 ketika x mutlak kurang dari 1 dan 0 ketika nilai x absolut lebih dari 1. Kita lihat pada bentuk grafiknya seperti ini. Dia bernilai 1 dari minus 1 hingga 1 dan yang lainnya bernilai 0. Lalu, kita akan mencari representasi Fourier integral dari fungsi yang ada di atas ini. Penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumusan yaitu fx diintegralkan dari 0 hingga tak hingga. Yang diintegralkan adalah koefisien AW cos Wx ditambah koefisien BW sin Wx diintegralkan terhadap dx. Untuk pertama-tama, kita harus menentukan dulu koefisien AW dan BW. Untuk koefisien AW, kita bisa melihat rumusannya adalah 1/i dari minus tak hingga tak hingga untuk fx cos Wx terhadap dx. Lalu, kita bisa turunkan atau kita masukkan nilai fx-nya yaitu nilai fx-nya 1 dan batasnya dari minus 1 hingga 1. Sehingga jadi rumusan seperti ini. Lalu, kita integralkan menjadi seperti ini. Kita masukkan nilai x-nya 1 dan minus 1 hingga jadi seperti ini. Lalu, kita bisa menemukan koefisien AW seperti ini. 2 sin W per BW. Untuk koefisien BW, kita juga punya rumusan yaitu seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama dengan AW, cuman di sini ada sin Wx. Lalu, karena fx-nya di sini nilainya adalah 0, maka kita langsung dapat melihat bahwa nilai koefisien BW adalah 0. Dari sini kita bisa langsung melihat bahwa hasilnya adalah seperti ini. Fx sama dengan 2 per pi integral dari 0 hingga tak hingga cos Wx sin W per W dw. Jadi, untuk x antara 0 sampai kurang dari 1, nilainya 1. Kalau ini setengah x sama dengan 1. 0 untuk x lebih dari 1. Kalau kita melihat ada sesuatu yang menarik, di mana nilai setengah ini bisa diperoleh dari rata-rata nilai fx yang ada di atas ini. Ada bentuk serupa yang terjadi. Yang sudah ada yaitu disebut Dirichlet discontinue factor, yang mana rumusannya adalah seperti ini. Kita bisa melihat bentuknya seperti ini. Maka untuk mencari nilainya bisa dilihat seperti ini. Ada yang menarik lagi ketika kita melihat x sama dengan 0. Di sini nilai x sama dengan 0, yaitu ketika fx-nya pi per 2. Fungsi ini akan berubah menjadi sin W per W dw diintegralkan dari 0 hingga tak hingga, hasilnya adalah pi per 2. Nah, ini adalah fungsi sinus yang mana fungsi sinus memiliki rumusan yang mirip yaitu notasinya SI atau CU. Diintegralkan dari 0 hingga U sin W dw. Lalu, kita akan melihat sebuah fenomena menarik yaitu fenomena Gibbs. Ini adalah fenomena Gibbs, yaitu ketika kita lihat sebelumnya pada soal yang mana batasnya adalah tak hingga, kita melihat bentuk grafik dari fungsinya adalah persegi seperti ini, atau bisa dibilang tidak ada osilasi. Namun, ternyata ketika nilai tak hingganya ini berubah menjadi sebuah angka, semisal di sini ada 8, pada titik-titik di sini atau titik-titik discontinue-nya terjadi osilasi. Itu sama ketika nilai tak hingga diganti menjadi 16 akan terjadi osilasi. Nah, ini dapat dijelaskan menggunakan teorema sinus, yaitu ketika kita ambil persamaan atas ini lalu kita taruh di sini, namun tak hingganya kita ganti menjadi sebuah huruf, kita sebut saja A, maka dapat kita selesaikan jadi seperti ini. Nah, ini 2 per pi, kalau kita pisahkan menggunakan aturan sinus yang mana W plus Wx sama dengan T, dan W
dikurangi WX sama dengan minus T. Kali ini dW per W kita ganti menjadi dt per T. Sehingga rumusannya bisa kita lihat dari substitusi nilai ini pada persamaan. Kita bisa mendapatkan nilai sinus ini, atau secara notasi bisa kita notasikan sebagai 1 per pi si dalam kurung A X plus 1 dikurangi 1 per pi si dalam kurung A X dikurangi 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.